Selamat pagi umat Tuhan dimanapun ibu bapak berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Amperiana Nuru dalam Mari Bersaat Teduh. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi hari ini kami hampiri tata hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyertai istirahat malam kami. Memulai hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran jiwa kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di hari ini, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28 memberitakan demikian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita secara khusus akan melihat di dalam ayat ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ibu bapak, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini juga dikaitkan dengan kebutuhan banyak orang. Banyak jalan menuju sorga. Lalu berdasarkan pepatah ini, muncullah nabi-nabi palsu akhir zaman yang menipu banyak orang sehingga membawa mereka kepada jalan yang salah. Memang saudaraku, berjuta-juta manusia di dunia ini saat ini sedang mencari hidup yang kekal, alias semua orang ingin masuk kerajaan sorga, tetapi mereka tidak tahu jalan yang benar menuju ke sorga itu. Itulah sebabnya dalam perikop kita pagi ini ditanya kepada Yesus satu pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudaraku, Yesus di sini diuji oleh seorang guru agama Yahudi atau ahli Taurat yang notabene sangat-sangat menguasai kitab suci. Selama ini mereka menganggap diri paling benar dan sangat rohani. Jelas bagi mereka, surga sudah pasti milik mereka karena mereka adalah orang yang saleh dan sangat aktif membaca dan merenungkan kitab suci ini. Mereka yakin melalui pengamalan tuntutan hukum Taurat Musa, mereka akan memperoleh surga, bukan neraka. Oleh karena itulah, begitu faham guru terhormat ini menjawab ketika Yesus menanyakan, "Bagaimana anjuran Musa?" Dan dia menjawab dengan tegas, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu apa kata Yesus? Dalam ayat yang ke-28 Yesus bilang, "Benar, lakukanlah demikian." Ibu bapak saudaraku, kerajaan sorga atau hidup kekal itu ternyata tidak jauh dari mereka yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Artinya, jika saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, artinya totalitas. Lalu kasih itu terwujud lewat kasih kita kepada sesama, siapapun dia, Anda dan saya layak menyebut diri anak-anak Sang Bapa, ahli waris kerajaan surga.
Tapi ingat, kasih kita kepada sesama itu bukan kasih yang pamrih, artinya timbal balik. Begitu juga kasih kita kepada sesama juga bukan untuk mencari pahala, melainkan kasih kita kepada sesama adalah kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Dan kasih itu kita berikan karena sebelum kita mengasihi sesama, Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan kasih Allah itu terlihat jelas saat Bapak, Ibu, dan saya melihat salib Kristus. Di salib, Yesus mati menggantikan hukuman dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib, Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya Anda dan saya terima. Dan salib Yesus adalah lambang kasih. Kasih seseorang kepada Allah Bapa dan kasihnya kepada dunia ini atau sesama. Ibu, Bapak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah Allah yang seperti Yesus, yang mau menggantikan hukuman dosa Anda dan saya? Siapakah Allah seperti Yesus yang bersedia mengorbankan dirinya bagi dunia ini? Yohanes 15 ayat 12-14 mencatat begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, saudaraku, Yesus mengajarkan kepada segenap orang percaya yang disebutnya sebagai sahabat. Anda dan saya ada di dalamnya. Untuk menyeimbangkan antara iman dan perbuatan. Iman dan kasih kepada Allah harus terwujud lewat kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Sebaliknya, kasih dan kepedulian terhadap sesama harus didasari kasih kita kepada Tuhan Allah. Pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, apakah selama ini Anda dan saya sudah seimbang di dalam dua hal ini, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Apakah yang membuatnya sulit untuk tidak seimbang? Silakan menjawabnya pribadi lepas pribadi pertanyaan ini. Dan ingat, jika ingin tetap menjadi ahli waris kerajaan sorga, buktikan iman percayamu lewat kasihmu yang luar biasa kepada Tuhan Allah dan kasihmu yang luar biasa juga kepada sesama. Selamat beraktivitas. Selamat mempraktekkan kasih Allah dalam perjumpaan kita dengan sesama di pagi hari ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk boleh berjalan di dalam kasih Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan harus terwujud nyata lewat kasih kami kepada sesama. Pagi ini, mampukan kami untuk membagikan kasih Allah ini kepada siapapun sesama yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta dan memberkati. Shalom.